Apa artinya hidup bersama dengan anak, bersama dengan orang tua di bumi, berkasih-kasih, tapi di surga nggak sama lagi dengan mereka. Kalau di Islam, seabrek aturan main. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Benza News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ini aku mau nanya kan masalah surga gitu kan. Ya, saya kan nggak tahu janji Allah surga itu di Muslim, saya nggak tahu gitu kan. Iya. Boleh nggak saya tahu gitu? Boleh. Boleh ya? Silakan. Iya. Gimana Mbak? Enggak, itu yang saya tanya Bang Suma itu ya surga yang dijanjikan Allah untuk umat Muslim itu apa gitu? Maksudnya itu yang gue bertanya ke Bang Suma. Oke, baik. Saya kan nggak tahu Al-Quran gitu loh. Iya, Saya kan iya, nggak baik, paham, ya. Baik. Jadi salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim kita ambil misalnya di surah Al-Hajj ayat 56. Mau Bang Suma bisa nggak dilihatkan, saya kan kalau bilang bahasa Arab itu kan nggak ngerti gitu kan. Ada biasanya ada terjemahannya kan gitu, Indonesia ada kan. Biasa ikut baca juga maksudnya gitu. Iya. Saya bacakan aja Mbak. Nanti bisa dibaca dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 56. Al-Hajj itu A-L-H-A-J-J. Al-Hajj. Al-Hajj. Iya, ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mulku yawma idzil lillah, yahkumu bainahum, falladzina amanu wa amilus salihah fi jannatin na'im." Kekuasaan pada hari itu hanya ada pada Allah. Allah memberi keputusan di antara manusia, maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi surga di dalam Islam itu adalah alam yang penuh dengan kenikmatan, alam yang penuh dengan kemuliaan, alam yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan juga makhluk yang ada di dalamnya adalah makhluk yang hidup kekal di surga. Oke. Boleh jabarkan maksudnya gini, kenikmatan itu dalam kenikmatan dalam hal apa gitu? Iya, baik. Jadi sejatinya yang masuk surga ini manusia, maka apa yang nikmat, yang menjadi batasan-batasan kemudian pada diri manusia ketika hidup di bumi, lalu manusia mentaati perintah-perintah itu untuk dilanggar, maka kenikmatan itu yang didapatkan berkali lipat ganda di sana. Contoh misalnya di dunia kebahagiaan itu adalah makan durian. Maka di surga nanti kenikmatan itu berlipat ganda diberikan oleh Allah. Jadi melebihi dari nikmatnya makan durian yang ada di bumi. Seperti itu. Karena gimana? Karena gini kan pemahaman dari beberapa orang yang tidak mengerti. Karena gini ya, maaf ya. Iya, silakan. Kadang dari Alkitab ada orang salah memahami gitu kan. Kadang di Al-Quran juga dari Nasrani juga ada yang salah paham dengan ayat-ayat gitu kan. Akhirnya itu menjadi kontroversi dan menjadi bingung kan orang. Yang benar ini sih, yang mana benar ini sih, yang mana ya kayak gitulah istilahnya ya kan. Iya. Kebanyakan kayak gitu kan. Nah inilah yang kadang mungkin yang aku udah pahami maksud dari Bang Suma itu, kenikmatan itu seperti apa. Yang penting itu kan dalam arti beberapa orang Kristiani menganggap bahwa kenikmatan itu adalah kenikmatan hawa nafsu gitulah. Kan orang memahami seperti itu kan, banyak yang aku sering lihat sih komen-komen bilang kenikmatan ini, kenikmatan itu gitu kan. Karena mereka berdasarkan dari ya mungkin ada ayat Al-Quran berbunyi gitu yang 72 bidadari, aku nggak paham juga sih itu. Ya mereka kan berdasarkan dengan 72 bidadari gitu loh. Nah, itu yang aku ini. Cuman kan kadang ya kayak ada satu host itu ya, walaupun saya Kristen tapi saya juga nggak suka ya terlalu terlalu menghujat gitu kan. Istilahnya kita kan sama-sama juga manusia ya kan. Ya agama lah milik masing-masing kan gitu. Mau percaya mana, mau percaya itu adalah hak kita ya kan. Kalau seandainya seseorang mendapat hidayah untuk jadi mualaf,
ya itu urusan mereka. Begitu juga kan kalau seandainya orang Kristen, orang Muslim ketika dia menjadi seorang Kristen, itu kan udah pilihan mereka seperti itu kan. Iya, Nah, betul. La ikraha fiddin, tak ada iya, paksaan nggak ada dalam hal paksaan. Ya, agama. sebenarnya begini, sebenarnya di dalam Kristen pun itu tidak ada paksaan untuk seseorang itu untuk, oh kamu harus ini, oh kamu nggak boleh masuk Islam kok, nggak ada gitu. Itu udah Iya. pilihan manusia, karena Tuhan tidak membatasi manusia dengan hak asasi manusia itu nggak pernah dibatasin gitu kan. Tapi kan ada akibatnya, ya kan, seperti dosa upahnya itu kan maut, seperti itu kan. Kalau kita melakukan dosa, kita memilih untuk berdosa, berarti kita memilih ke maut, ya kan. Siap. Nah, itu yang aku pikir sampai sekarang gini loh. Jadi aku sering lihat sih ini di Islam ini istilahnya penjelasannya itu mendetail banget gitu kan. Istilahnya nggak ada, walaupun nggak ada kata-kata hujat, tapi enak lah gitu. Maksudnya penjelasannya nggak terlalu ini. Tapi kalau di itu udah video-video apapun yang udah dicantum di situ, berjoget-joget, pancarkanlah keresahan itu sebagai kasih kan. Sebenarnya kan dikenal sebagai kasih, tapi kok nggak ada kasih gitu. Karena kok jadi pertimbangan gitu loh. Kok jadi kayak begini gitu kan. Harusnya kan Masya Allah. harus ada kasih gitu kan. Tapi kok kenapa itu nggak dipancarkan dari manusia? Mereka ya sebagai saya itu percaya bahwa Yesus adalah kasih. Tapi kenapa tidak mempunyai pribadi seperti dia yang punya kasih gitu. Walaupun Masya kalian Allah. tidak mempercayai dia adalah Tuhan, tidak mempercayai, tapi kita harus mengikuti cara dia gitu loh. Istilahnya sifat dia yang dia punya apa, lemah lembut. Itu kan yang kalian tahu juga dalam kitab gitu kan. Yesus itu adalah lemah lembut, ya kan, dia mengajari murid-muridnya dengan lemah lembut. Tapi kok nggak ada gitu, umat Kristen itu nggak, kayak istilahnya kasihnya itu mana gitu loh. Tapi justru kok di sini mengajarinya itu dengan santai, dengan tidak ini ya, inilah down gitu loh, tenang gitu orangnya gitu. Kayak di sebelah kayak kok dikit-dikit joget-jogetin. Ya harusnya kayak gitulah. Kalau seandainya ada beberapa muslim yang menghujat sana sini, ya itu kan oknum, bukan muslimnya, benar nggak? Benar, Mbak, betul. Itu ada beberapa oknum. Ya sama juga dengan Kristen, kalau yang menghujat itu bukan Kristen tapi oknumnya gitu kan. Tapi kadang itulah simpel siur gitu. Tapi jadi kadang hati ini bimbang gitu kan. Kok lebih punya kasih ke sini daripada ke sono gitu kan. Kayak gitu. Iya. Masih bahasan yang awal ya, Mbak ya, Iya, terkait itu dengan surga. surga. Iya, baik. Okay. Di Al-Qur'an itu dijelaskan begini. Derajat surga itu apa? Kata Allah, faulaika lahumud darajatul ula. Jadi surga itu adalah tempatnya orang-orang yang memiliki derajat yang mulia. Jadi kalau manusia mulia itu artinya segala sikap dan upayanya itu bersih. Jadi yang masuk ke surga itu kata Allah, taraz zalimina musfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'ub bihim. Walladina amanu wa amilus salihah fi raudatil jannah lahum ma yasha'u inda rabbihim zalika huwal fadlul kabir. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Sedangkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Yang menarik kemudian di Islam itu ini. Apa kata Allah? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhulun alaihim min kulli bab. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalam surga tersebut bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Jadi di Islam itu, Mbak, ketika umat Islam itu masuk surga, maka dia bersama dengan anak istrinya. Mereka di sana hidup rukun. Seperti yang saya gambarkan tadi, rukunnya di bumi jauh lebih rukun di sana. Keluarganya bahagia di bumi, jauh lebih bahagia keluarganya di sana. Itulah surganya umat Islam. Jadi kalau misalnya kita melihat data yang ada, misalnya saya nih rindu sama ibu, rindu sama ayah, mereka berdua sudah meninggal dunia.
ada harapan kemudian untuk saya bisa berjumpa dan hidup kembali bersama dengan mereka di surga. Nah, bagaimana caranya? Saya yang ditinggal oleh kedua orang tua saya harus menjadi anak yang soleh. Kapan saya tidak menjadi anak yang soleh, maka saya tidak akan bertemu dengan orang tua saya. Saya ke neraka, orang tua di surga. Maka daripada itu, saya sebagai anak yang ditinggal harus berperilaku baik. Hubungan saya kepada pencipta saya harus baik. Hubungan saya kepada sesama manusia harus baik. Untuk apa? Untuk supaya saya bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang saya rindukan, kedua orang tua saya yang saya cintai. Nah, tapi kalau di Bible, mohon maaf nih, di Bible saya tidak pernah menemukan sebuah data bahwa orang-orang akan berkumpul dengan keluarganya kembali di surga. Ini menyedihkan. Saya sering berdialog dengan pendeta. Pertanyaan ini saya ajukan, Bapak, apakah kelak nanti ketika Anda di dunia tidak poligami, Anda setia kepada istri, tapi begitu Anda mati, nanti di surga apakah masih bersama dengan istri? Jawab dia, tidak. Di surga kita tidak saling kenal satu sama lain. Artinya, apa artinya di dunia tidak poligami, setia, tapi di surga di dalam kehidupan yang kekal tidak berumah tangga lagi bersama dengan dia? Apa artinya hidup bersama dengan anak, bersama dengan orang tua di bumi, berkasih-kasih, tapi di surga nggak sama lagi dengan mereka? Kalau di Islam, seabrek aturan main, mulai dari tidur sampai tidur kembali, tujuannya apa? Untuk berbahagia bersama dengan keluarga di surga. Fa'ammal ladina amanu wa amilus salihah fahum fi rawdatin yuhbarun. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalamnya taman-taman surga, mereka bergembira selama-lamanya. Ini di Islam. Abang nggak boleh Jadi Islam. Iya, silakan. Jadi gini Kak William, ini yang betul apa kata Bang Dezuma tadi ya, bahwa ini tidak akan ditemukan di dalam kitab suci manapun dan dijanjikan oleh Tuhan manapun. Ini salah satunya ya, salah satunya itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25. Allah ini berfirman, dan sampaikanlah berita gembira ini kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan sorga-sorga yang mengalir sungai-sungai, diberikan rezeki buah-buahan dalam sorga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa untuk mereka di dalamnya. Ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah, mungkin ini terkait dengan pertanyaan kakak tadi ya. Jadi memang Allah yang sudah menjanjikannya seperti itu, dan ini tidak akan ditemui di dalam kitab manapun bahwa Allah menjamin sorga bagi umat Islam. Bahkan Allah berfirman juga bahwa sorgaku tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali Rasulullah SAW yang memasukinya lebih dulu. Dan Rasulullah juga menjanjikan kepada umatnya bahwa setiap umatku pasti akan masuk sorga. Dan sorga tidak akan diberikan masuk untuk siapapun sebelum umatku memasukinya. Ini yang tidak ditemukan dari pengajaran-pengajaran manapun. Itu Kak William. Iya, paham. Kan saya Kak, ke-mute itu, Kak, ke-mute. Tolong dibuka ke-mute, Kak. Itu di-mute itu. Oh, sorry kepencet. Lah, ya itu loh, makanya kan saya kan memang sama sekali memang nggak ngerti dan nggak memahami isi Al-Quran. Makanya kan saya bertanya tentang hal ini, karena begitu banyak orang istilahnya kayak 70 dari itu kayak menjadi suatu ini loh. Jadi kayak termasuk hujatan, hinaan gitu kan. Padahal kita kan manusia gitu ya kan. Iya. Makanya kakak udah tepat, bertanyalah kepada ahlinya, ya maksudnya yang mengetahuinya. Jadi jangan bertanya kepada orang-orang yang membenci. Kan, iya. Kedua, kalau kan membenci dari benar pun akan disalahkan Kak, yang baik akan dijelekkan. Kalau itu sifat dari pembenci itu akan seperti itu. Silakan Kak. Ya, karena kemarin kan kayak lewat di berandau kan fiti tentang ustadz membicarakan tentang gimana Islam masuk surga itu kayak mana, yang laki-laki yang ini masuk surga kayak mana. Itu memang ada terjadi selalu 72 bidadari. Aku bilang ini ustadz ini yang salah apa ajaran dia yang salah atau gimana? Makanya kan bertanya sama Bang Zuma gitu kan. Ya mungkin yang bisa menjelaskan semua itu ya. Dan tadi kan udah jelas gitu kan. Ternyata ada beberapa ustadz yang
berarti belum memahami gitu tentang Al-Quran gitu loh. Sampai mereka mengambil beberapa ayat itu cuma untuk menyenangkan umatnya gitu loh. Kalau menurut aku seperti itu. Tapi sebenarnya penjelasan dari Bang Zuma aku udah jelas gitu. Berarti inilah janji Allah untuk umat Muslim ketika mereka masuk surga menjadi seperti apa di surga kayak gitu kan. Jadi karena fiti-fiti itu orang berpikir bahwa oh ini maaf ya oh ini cuma ayat ini kok cuma isinya kok cuma kayak sorry ya ini kan dibilang kayak selangkangan kayak gitu, jadi kayak nggak enak didengar gitu loh ya kan, karena pemahaman dari satu ustadz ke ustadz itu yang berbeda pemahaman, akhirnya mereka menyebarkan seperti itu. Jadi mungkin kalau ada yang Kristen ingin naik bertanya hal itu silakan bertanya, biarkan kita tidak ada saling hujat gitu loh. Biar nggak ada kontroversi kayak gitu, Kontroversi. nggak ada gitu. Jadi jangan pun umat Kristen salah paham dengan hal itu. Iya, salah paham dengan hal itu salah gitu loh. Bu William, Anda betah banget sih jadi orang Kristen, nggak ada cara lain ya, Pak? Iya, kalau memang dapat hidayah kan apa boleh buat. Kita kan ya manusia nggak bisa menyuruh aku, hanya hidayah dari Allah kan yang bisa menyentuh hati aku. Muslim, bener nggak? Menurut Mas Glenn kok berisik Mas Glenn. Udah nggak berisik Bukan ini, sorry tadi. saya jujur aja, memang saya Kristen, tapi saya Lagi Kristen minum. itu saya jujur aja udah Kristen KTP gitu kan istilahnya. Saya udah jarang ke gereja aja, udah berapa tahun, udah berapa belas tahun nggak pernah gereja. Oke, kalau gitu boleh nggak Itu kan nanti Bang Joma menjelaskan Mbak William bahwa setuju nggak sih kalau yang pernah ada di muka bumi itu pasti makhluk semua, itu ciptaan Tuhan. Setuju nggak sampai sini? iya emang Ya, semua itu baik. kan ciptaan Tuhan. Ya. Nggak ada Oke, perbedaan. silakan Bang Joma dimasukin termasuk Yesus ya, Bu ya. Iya. Ya, oke, silakan Bang Joma. Baik, jadi gini Mbak, terkait dengan hadits yang menceritakan tentang 72 bidadari. Jadi gini, sasaran dakwah Rasulullah Muhammad SAW pertama kali adalah merujuk kepada orang jahiliyah, jahil, orang yang mohon maaf, orang yang bodoh. Yang ada dalam pikiran mereka dan pola kehidupan mereka adalah syahwat. Syahwat minuman keras, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap perbudakan. Rasulullah memerintahkan mereka untuk menghentikan itu dengan mengatakan, kelak jika kamu menghindarkan dirimu dari persinahan, menjadi orang yang saleh kalian, maka Allah menjanjikan kepada kalian 72 bidadari. Bidadari ini apa? Bidadari ini adalah pelayan. Iya. Jadi kalau kita bahagia di tempat yang paling mulia, kemudian diberikan pelayan-pelayan dari makhluk-makhluk Tuhan yang indah, yang cantik, menawan, yang tidak bisa digambarkan dengan pikiran kita. Siapa yang tidak ingin? Kan gitu poinnya. Nah, sedangkan kemudian orang yang masuk surga itu yang saya gambarkan tadi, orang yang diberi derajat tinggi, orang yang diberi derajat mulia. Tidaklah mungkin di hadapan Tuhan orang yang memiliki derajat mulia ini melakukan satu sikap pencabulan. Itu tidak mungkin. Sedangkan yang masuk ke dalam surga adalah orang yang menjaga dirinya, menjaga kelaminnya dari kemaksiatan. Ini di dunia aja mereka menjaga, apalagi di surga, di hadapan Allah. Maka bidadari yang dimaksud ini adalah pelayan-pelayan, dan istri kita di sana adalah mereka menjadi ratu. Orang yang beriman, kemudian orang yang suci hatinya, orang yang kudus jiwanya, tidaklah mungkin kemudian akan melakukan sesuatu yang sifatnya tidak menjadi seorang yang bersih. Nah, sehingga apa yang dikatakan 72 bidadari itu adalah upaya untuk mengajak mereka meninggalkan kemaksiatan. Sama, mohon maaf nih, sama seketika Yesus kemudian mengajarkan di dalam Matius 19 nomor 29, barang siapa yang meninggalkan maka dia akan memperoleh 100 kali lipat. Barang siapa yang meninggalkan perempuannya, barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di surga.
Cuman data itu kemudian ketika masuk ke Indonesia, kata gunaika di situ itu dihilangkan terjemahan bahasa Indonesianya, dihilangkan istri, yang ada anak, bapak, ibu dan seterusnya. Tapi istri dihilangkan harusnya, dan barang siapa yang meninggalkan istrinya dia akan memperoleh 100 kali lipat. Ini upaya kemudian untuk merangsang orang untuk mentaati dan mendekati perintah-perintah Tuhan. Kenapa demikian? Karena laki-laki itu cenderung kepada wanita. Laki-laki itu kodratnya itu seperti itu. Maka Allah kemudian mengatur. Allah mengatur, jangan kau bermaksiat, jangan kau mendekati zina. Kamu akan ada masa kalau kamu menjadi orang beriman, mentaati perintahku, tidak melakukan pencabulan dan seterusnya, kau jaga jasadmu, kau jaga hatimu dari hal yang negatif terhadap wanita, maka aku menyediakan bidadari untukmu di surga. Maka orang yang beriman kemudian melakoni mentaati perintah-perintah Allah. Nah, kemudian wanita sukanya apa? Wanita itu sukanya perhiasan, pakaian yang indah, rumah yang megah dan seterusnya, barang-barang yang mewah. Itu yang disukai oleh wanita, bukan pria. Wanita itu malu kalau ditanya, kamu mau berapa laki-laki? Aku mau ditidurin sekian laki-laki, kalau bisa setiap malam. Wanita itu malu, kodratnya itu tidak begitu. Wanita itu pemalu. Dia lebih cenderung cinta kepada harta, lebih cinta kepada perhiasan, cincin yang indah, baju yang elok. Itu yang dijanjikan Allah kepada mereka di surga. Laki-laki karena cinta kepada wanita, wanita yang dijanjikan laki-laki kepada di surga. Tetapi itu tadi, mereka tetap bersama dengan pasangannya. Karena mereka orang beriman, mereka orang-orang suci, maka di dunia aja mereka menjaga sikap. Sudah pasti di hadapan Allah di surga mereka pun akan menjaga sikap. Seperti itu saudari saya. Jadi terkait dengan surga saya kira kita sudah selesai, bahwa di dalam kitab saudara pun dikatakan Tuhan akan membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Orang baik diupah surga, orang jahat diupah neraka, kan gitu poinnya ya. Nah, satu hal yang menarik kemudian ketika kita perbincangkan dua hal yang ada di dalam Islam dan apa yang ada di dalam Kristen. Kita tahu Al-Quran mengatakan inna syaitan, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Itu di Al-Quran surah Fatir ayat 6 jelas dikatakan seperti itu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah setan itu selayaknya musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduan. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Nah, bagaimana sih pola kerja setan ini? Apakah menampakkan diri langsung dengan wujudnya lalu menyeret kita kepada kemaksiatan, menyeret kita kepada keingkaran kepada Tuhan, atau dengan cara setan ini membisikkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, ke dalam kalbu kita untuk kita ingkar kepada pencipta. Jelas iblis ini akan menyesatkan manusia, bukan sekaligus tetapi selangkah demi selangkah. Makanya dikatakan oleh Allah, wala tattakhidhu tuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau mengikuti langkah syaitan. Karena syaitan menyesatkan kita step by step, selangkah demi selangkah. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika ada sebuah ajaran yang mengajarkan, yang dibawa oleh para nabi, dikatakan dalam Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan Tuhan, tidak ada makhluk yang sama dengan Tuhan. Tuhan itu maha tinggi, tidak ada yang sama dengan dirinya. Lalu kemudian ada ajaran agama yang justru mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah inkarnasi menjadi makhluk. Mohon maaf ini, karena kita berbicara lintas agama. Di dalam bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, pencipta langit dan bumi itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan Yesus
orang waras akan tahu dia anak manusia. Kenapa? Maria manusia, mengandung, apa yang keluar dari kandungannya pasti anaknya. Berarti dia pernah dikandung oleh manusia. Dengan demikian Yesus manusia dan juga adalah anak manusia. Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi bukan manusia, bukan anak manusia. Berarti mereka yang menyembah anak manusia bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah ciptaan Tuhan. Demikian sementara saudari saya. Iya. Jadi di sini saya udah paham lah, kan saya nggak tahu lah, ajaran kan nggak tahu. Jadi ya mungkin pelan-pelan saya akan mencoba untuk belajar, karena kemarin saya udah install Al-Quran ya kan, udah install Al-Quran. Masya Allah. Jadi Oh, saya mencoba mau untuk belajar Al-Quran ya? Ya belajar untuk memahami gitu kan. Iya. Ya belajarlah pelan-pelan kan. Iya, harus pelan-pelan, betul. Dan saya belajar itu tidak, kalau saya belajar tidak akan membandingkan dengan Alkitab, enggak. Saya belajar, ya saya belajar Al-Quran, saya belajar Al-Quran, tidak akan pernah membanding-bandingkan kayak gitu. Iya. Saya gitu. Bang, aku tanya ya Bang ya ke Abang ya. Ini betul nggak nih Bang ya? Orang yang sebelum Muslim ya, sebelum bersahadat nih, terus mereka belajar Al-Quran, ilmunya dapat tapi pahalanya tidak. Berbeda lagi dengan orang yang sudah menjadi seorang Muslim, kemudian dia belajar setiap huruf demi huruf itu menjadikan 7 kali pahala kebaikan. Jadi ada perbedaannya ya Bang Day ya. Ini nih kalau tidak salah, kalau salah tolong dikoreksi nih Bang. Jadi gini Kak, kalau orang yang di luar yang belum bersahadat, belum menjadi seorang Muslim, belajar Al-Quran, ilmunya dapat, tapi pahalanya nggak dapat. Betul nggak Bang Da? Iya. Betul. Tapi kalau yang sudah bersahadat, kemudian dia belajar, umpamanya belajar Iqra 1 nih, baru alif, ba, ta. Nah ini setiap hurufnya ini menjadikan 7 kali pahala kebaikan. Betul nggak Bang Da? Siap. Betul. Betul ya. Nah gimana itu ini Kak William? Hah? Apa tidak ingin bersyahadat dulu, menjadi seorang Muslim dulu baru belajar, atau mau belajar dulu? Sebetulnya kedua-duanya ilmunya dapat, pasti dapat. Hanya yang membedakan 7 pahala kebaikannya ini. Ya itu kan, ya kebetulan saya tinggal di daerah Semarang gitu kan. Ya mungkin saya akan ini sama, ada bos saya kan Muslim, nanti saya akan coba untuk ini sama bos saya itu kan. Di sini kan pasti ada ustadznya kan. Kayak gitu. Jadi nanti saya akan primasikan dulu dengan Iya. itu. Belajar. Di sinilah, iya belajar. Betul. Kayak gitu kan. Masya Gak Allah. semudah itu, apalagi kita ini kan istilahnya, kata orang kita ini buta gitu kan, nggak ngerti ini tuh. Bacanya aja nggak tahu ya kan, baca nggak ngerti kan tulisannya kan, ya memang harus benar-benar untuk belajar, untuk cari tahu dan mengerti gitu kan. Betul. Tambahin sedikit boleh nih, sebentar. Iya, silakan. Mbak Mulyam, ini saya baca ini, coba dibaca di Matius 7 ayat 7 sampai 8 ya. Tadi Mbak sudah benar, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan kau mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka kepadamu. Kenapa Mbak? Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan menemukan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mudah-mudahan pintu hidayah terbuka buat Mbak William ya. Amin. Tapi Bang Glenn, kalau menurut Umi sih Bang Glenn ya, sebetulnya Allah ini sudah menyentuh hati Mbak William dengan hidayahnya. Sudah menyentuh. Makanya ada keinginan untuk mempelajari Islam itu sebetulnya Allah sudah menyentuh hatinya dengan hidayah, tinggal Mbak William yang menjemputnya, seperti itu. Jadi kita di sini bukan mau menjadikan Mbak William untuk memaksakan, la ikraha fidin kan, tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Iya. Nah, kan aku bilang bilang tadi kan manusia tidak menyuruh, tapi kan kalau udah hidayah dari Allah kita mau ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain kan? Betul. Gitu. Iya. Ya, cuma segitu aja. Masya Allah. Ya. Makasih ya Bang Zumba. Kita doakan semua. Iya, namanya Umi. Sama-sama. Mbak William. Sama Bunda Mbak William. Iya, ya. malam. Saya aja dari sekolah frater dulu di NTT, saya akhirnya memutuskan jadi mualaf. NTT ya. Iya, dari sekolah frater. Katolik. Masya Allah. Katolik. Kalau saya kan Katolik, aslinya iya. kan
saya termasuk juga, kalau saya kan bukan Katolik, tapi saya kan istilahnya ya mungkin dikatakan orang-orang yang Katolik itu adalah ajaran yang benar-benar memang mengetahui tentang Alkitab gitu kan. Ya saya kan dari bukan Protestan, tapi ada yang pertobatan yang namanya GPDI. Iya, makanya kan di setiap agama itu kan Iya, Pantai Costa. seharusnya kan memakai akal budi, Mbak William, kan bahkan di Amsal pun di 16:22 itu kan mengatakan dengan jelas kan akal budi adalah sumber kehidupan gitu kan. Iya. Makanya saya mulai berpikirnya dari situ karena saya saya juga belajar Alkitab juga di sana, sekolah frater juga. Nah, semua kan sama, yang namanya sekolah kan pasti udah tahu. Iya. Cuma kan kembali lagi ke hidayah itu, Mbak William ya. Ya. Iya. Kalau saya dulu dari Tiberias, Mbak William. Oh, Tiberias. Iya, saya Kayak Tiberias. Iya, enggak mirip-mirip lah itu. Iya, tapi kan dalam pelayan itu sama gitu kan. Saya juga jujur saya ini di GPDI itu sebagai pelayan musik gitu kan, main musik di gereja. Cuman udah 18 tahun lah semenjak saya pisah dari mantan suami itu, kita kan nggak bisa cerai gitu kan. Jadi cuma pisah aja gitu. 18 tahun saya Bisa, Mbak? Iya, pisah. Bisa cerai, Mbak? Enggak cerai. Saya kasih ayatnya bisa cerai di Kristen, Mbak. Ya. Hah? Ada ayatnya di Bible loh, Kristen boleh cerai. Mau saya kasih ayatnya, Mbak? Syaratnya ada tapi Bang. Enggak ada, ini enggak ada syaratnya, enggak ada syaratnya. Ini waktu itu orang Jeda Bang Glenn. Kak William mohon maaf ya, ini buat teman-teman di bawah juga jangan salah paham ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, Umi tahu lah ikrah hafidin tidak ada paksaan, tapi kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran itu walaupun hanya satu ayat saja. Jadi betul. Jadi pada tadi saat Umi berbicara ke Kak William bahwa tentang pada saat belajar nih ya, sesudah dan sebelum menjadi seorang muslim itu kan ada perbedaan. Ilmunya dapat ya, tapi pahalanya tidak dapat. Tapi setelah menjadi seorang muslim, ilmunya dapat 7 kali pahala kebaikannya dapat. Jadi teman-teman di bawah jangan salah paham ya. Umi tidak pernah memaksakan. Sangat tahu sekali. Ya itu kan, ya makanya kan ini dokumen-dokumen di bawah ngatain aku ya. Aku sih mau berdoa amat itu kan. Ya. Orang mau ngatain apa kan enggak gitu. Itu kan kan manusia punya pilihan. Kalau memang dia udah disentuh untuk ke situ, ya bagaimana lagi? Kalau udah sentuh kita nggak bisa apa-apain. Jadi kalau di bawah itu ya. Mbak William bisa bacakan ayatnya ya, orang Kristen tuh boleh bercerai di Markus 10 ayat 2 sampai 4. Ya, ini saya bacakan. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai, ya. Itu. Jadi boleh. Tidak ada dalilnya dia boleh bercerai. Dan pertanyaan saya balik, apakah memang itu kan kalau dia ajaran seperti itu, cuman kan ya itu. Dan seterusnya kan ada lagi kan. Saya nggak boleh, nggak boleh. Tapi sekarang kan pun aku bukan apa ya udah hidup sendiri gitu kan, mencari duit sendiri dengan apa ya itu aja lah yang saya lakukan. Saran saya diselesaikan, Mbak. Maaf ya, saya kan pengacara, Mbak ya. Saya bukan mau ngomporin enggak, tapi begini. Nanti kita nggak tahu rezeki Mbak kapan. Di saat Mbak bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, nanti itu harta itu akan diklaim sama suami Mbak sendiri. Yang jelas sudah nggak berhak mendapatkan itu gitu loh. Iya benar sih. Ya, jadi ya secepatnya selesaikanlah. Ya cuma dia kan sekarang kalau mau bilang untuk cepat cerai bisa gitu. Soalnya gini, dia udah punya yang lain tapi nggak bisa dinikahin sama pendeta gitu kan. Bagi dia udah punya yang lain, udah satu rumah, udah punya anak lagi kayak gitu. Jadi itu adalah bukti kan, ada bukti kan. Udah ada pidananya, Mbak. Iya, memang udah ada sebenarnya walaupun udah nggak apa-apa. 12 tahun kan. Iya, selesaikan aja Mas, dulu supaya nanti ada kepastian hukumnya dan satu sisi tetap belajar. Dan ini saran saya Mbak ya, karena saya juga dulu di Kristen Mbak. Saya membaca Bible itu, saya membaca New Testament, Perjanjian Baru dengan perspektif Yesus adalah Nabi. Semuanya akan masuk akal. Begitu Mbak membaca Perjanjian Baru dengan perspektif Yesus adalah Tuhan, semuanya hancur. Ya. Nanti itu akan sinkron, Mbak, Maaf, boleh saya mau jawab pertanyaan dari orang ini yang di bawah Bang Ol. Maaf ya, kalau saya menjadi mualaf bukan karena keluarga saya hancur, maaf ya. Sorry, maaf.
Kalau udah sentuhan dari Allah itu udah gitu ya, maaf ya. Biarin aja, Bukan, biarin. bukan. Biarin Wanita itu aja, masih biarin benar. aja Kak, nggak usah di ini Kak. Jadi kayak begini orang malah akan lebih maaf gitu, karena dalam diri mereka udah nggak punya kasih. Orang mau masuk tuh urusan mereka masing-masing lah gitu, ngapain gitu. Kalau memang dari kesan mengklaim bahwa kalau kita pindah gitu menjadi mau hidup kita di mana ya, itu kan kepercayaan mereka. Ya sama ya kayak begitulah, ngapain sih? Ini tergantung dari pribadi aku lah. Aku mau masuk apa enggaknya kan itu urusan aku sendiri. Ngapain ada yang sewot? Kok jadi emosi saya. Astagfirullahaladzim, menjadi emosi. Aduh, itu bahasanya. Astagfirullahaladzim. Udah, Mbak. Jangan ditunda-tunda, Mbak. Jangan ditunda-tunda karena Iya. kita nggak tahu kapan ajal menjemput, Mbak. Nah itu sebetulnya Bang Glenn yang mau Umi sampaikan. Nah ini mohon maaf ya, ini Kak William ya, Abang Da maaf sedikit ya Bang Da ya. Jadi gini, kalau aku sih kalau misalkan sudah ada teman dari kekristenan yang sudah seperti Mbak William ini, kadang aku selalu mengingatkan Kak William, mohon maaf ya. Ini terjadi beberapa kali dengan orang-orang yang alhamdulillah bersyahadat dengan wasilah aku begitu ya. Udah kayak Mbak kayak gini. Terus kayak kemarin aja contohnya Bang Stanley. Itu dia masih keras gitu ya. Sampai terakhir ngobrol sama Umi itu sampai dia bilang, Umi tunggulah sabar ya, saya pelajari dulu 14 juz. Lo 14 juz sampai kapan itu Bang? Waktunya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih banyak ya. Tapi Bang, yang perlu kita ingat, yang Umi mau ingatkan pada saat Abang sudah percaya kepada Allah, sudah percaya kepada Al-Quran, bahkan sedang mempelajari Al-Quran. Nah kalau sekarang tidur umpamanya Abang masih yakin nggak dengan hati sendiri kalau besok pagi kita masih bisa bangun melihat matahari? Bagaimana kalau saat tidur Allah mengambil kita? Nah itu kan, nah Umi selalu mengingatkan demikian. Bahkan Abraham sendiri pun atau Nabi Ibrahim sendiri pun mengingatkan kepada anak dan cucunya, janganlah kalian mati dalam keadaan tidak Islam. Iya. Seperti itu. Silakan aja diresapi, direnungkan. Nah, tadi yang kata Bang Glenn, kita nggak tahu lah. Kita berpacu dengan waktu, ibaratnya kayak gitu, Kak William. Iya, iya. Ya, insya Allah. Ya Insya Allah, Allah. insya Allah dalam waktu Luar dekat ini biasa. kan. Masya Allah, alhamdulillah kita Iya. doakan Abang Da ini alhamdulillah. Sebenarnya kalau mau dibilang sejarah keluarga saya ini, Alhamdulillah. saya asli, jujur saya orang Manado. Tapi saya bukan Manado asli suku Minasa, bukan. Jadi darah saya ini udah nyampur nih. Ada darah Jawa, darah Bugis. Nah itu. Nah, dari marga saya ini kan Anes gitu kan. Ada Bugisnya Nah, juga. ada Bugis kan, saya Iya, selalu iya, sebut. iya. Nah, Anes ini Satu dari- suku ya Bang. Jadi Anes ini sebenarnya dia ini istilahnya kakek buyut aku yang udah berapa puluh tahun lah gitu kan. Dia bilang dia ini sebenarnya Muslim gitu kan. Nah, terus dia datang di tempat Minasa, suku Minasa yang namanya Tomohon. Dia datang ke Tomohon, di situ kan memang mayoritas kan Kristen, gak ada masjid dulu, zaman dulu tuh gak ada masjid di situ. Dia bingung tuh beribadah kemana gitu katanya. Akhirnya dia ke gereja, akhirnya nggak tahu dia tiba jadi Kristen dan udah gitu. Jadi kita Anes yang ada di Tomohon ini Kristen semua. Tapi kalau Anes keluarga saya yang ada di Kota Mobagu, Kota Bunan itu itu Muslim semua. Kak William boleh tanya deh ini ya, boleh tanya sedikit nih. Apa sih yang membuat Kak William kalau udah percaya begitu lalu menunda-nunda? Mumpung di sini ada Abang Zuma nih. Enggak, saya kan tadi bertanya masalah surga gitu karena saya udah dapat penjelasan gitu kan. Kan tadi saya bilang kita kan nggak tahu Allah itu menjamah hati kita itu kan untuk mendapat hidayah gitu kan. Entah besok atau saya tiba-tiba saya masuk room lagi, insya Allah saya udah Muslim gitu kan. Kayak gitu kan tiba-tiba kayak gitu. Baik, tadi kan saya bilang nanti saya akan konsultasi dengan bos saya. Dia kan punya ustadznya kan di sini gitu, di Semarang ini kan. Ya, nantilah. Tinggal kalau Kak William tinggal jemput, ini tinggal jemput. Allah sudah menyentuh. Tinggal jemput Kak. Kalau bilang Allah udah menyentuh itu udah dari dulu sebenarnya. Cuma masih kayak Alhamdulillah, Nah alhamdulillah. itu dia makanya. bukan masalah karena problema saya di Kristen, enggak, saya nggak bawa masalah saya, itu masalah saya pribadi istilahnya kan dengan keluarga saya, ngapain saya bawa gitu kan, enggak lah ya. Kadang kan ada kita kan nggak tahu
apa Tuhan apa Allah itu menyentuh hati manusia kan manusia emang mau tahu gitu kan. Udah dari dulu tapi kan masih istilahnya kayak ulur waktu step. Ya itulah gue bilang belum berani gitu loh istilahnya. Belum berani. Kalau ini kan saya udah apa istilahnya udah tahu dari Bang Zuma, dari semua yang ada di sini juga gitu. Apa ada di sini kan ya jadi agak sedikit paham lah gitu. Oh kayak gini gitu. Jadi berarti saya harus menambah itulah tanya-tanya gitu kan, pelajari banyak gitu kan. Ya kalau kita nggak tahu besok saya bilang sama teman saya ke ini ke Ustadz ucapan syaratnya nggak tahu gitu kan. Kayak gitu. Sama siapa? Iya, iya. Ucapan apa sih tadi saya tuh kira apa untuk menyebutnya ya susah gitu. Syahadat ya. Syahadat ya, nggak susah, Iya. Mbak. Nggak susah. Kami Syahadat. dibimbing, Mbak. Pasti dibimbing nanti. Iya. Iya. Ikuti Saya mau nanya, kata-kata. Mbak. Saya mau nanya, Mbak William. Ya. Mbak udah percaya kalau Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Iya. Dari dulu saya percaya itu bahwa cuma ada satu-satunya Allah. Udah percaya dari dulu itu. Iya. Apakah Mbak William percaya kalau Nabi Rasulullah Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi utusan Allah yang terakhir, ya penyempurna? Penyempurna. Kali itu memang saya bukan belum percaya, masih simpang siur saya. Jadi saya harus banyak belajar. Kayak gitu. Ya, untuk simpang siurnya kan untung ini ada guru-guru di sini bisa dipertanyakan langsung apa yang menjadikan Harusnya itu gini, simpang siur masalah itu. saya kan nggak tahu isi Al-Quran itu apa gitu kan. Jadi saya harus ada kayak ada ayat-ayat referensi untuk saya ini pelajari dan saya itu Oke. kayak gitu. Terus ada ayat referensinya kalau buat saya kayak gitu kan. Nah, coba ya mohon Bang Juma diberikan beberapa ayat referensi. Nanti saya bukakan juga, saya bantu bukakan di sini biar dibaca sama Mbak William mengenai Rasulullah adalah nabi terakhir, nabi penyempurna. Iya. Gimana Bang? Iya, masalah Bang, ini- Nabi Muhammad itu adalah nabi Iya. penyempurna itu. Nabi Oke. terakhir. Ya nabi terakhir yang supaya Baik. sempurna ya. Gitu. Ya. Siap. Iya. Ya, dan terlepas Jaringannya Saya ingin mengurai hilang. Bang dah. Hilang ya. Ya suaranya Bang Zuma Oke. jaringan. Iya, ini jaringannya di satu bar ini merah. Cuman satu bar merah. Iya. Gimana? Sur, saya nggak kedengaran. Jelas kan putus-putus. Jelas Bang, cuma putus-putus. Suaranya Iya. sih ya cuma putus-putus. Oke, baik. Oke, saya lanjut aja. Ya, boleh ya. Iya. Putus. Lihat di dalam kitab Iya, jaringannya merah ya. 3 merah. Iya. Lagi di gunung kah, Bang? Lung. Hilang jaringan suaranya. Ya. Abang Ya. lagi di Bang? Hilang suaranya. Iya, sorry. Dilanjut aja dulu sementara Oke. sampai Ya pada mungkin dari jaringan Bang saya Glenn aja lah. bagus. Kasihan kan Silakan. Bang Zuma Yang dari lain. Ya. Iya, Ayat aja. coba Bunda Minyan dikasih itu beberapa referensi. Ada dalam kitab Sirah Nabawi, Khulasanul Yakin. Di sini dikatakan huwa Rasulullah lana sikafah. Dia Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Wa akhirul anbiya, dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Wa imamur rasul, dan Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para rasul. Ja'a bidinil Islam.
dan Nabi Muhammad yang membawa ajaran agama Islam. Alladzi la yaqbalullah yaumal qiyamah dina ghairah. Tidak akan Allah terima pada hari kiamat selain agama Islam. Mungkin itu aja. Ini aja, Dr. Bang Gimana? Glenn coba dibukakan Ini Bang maaf Glenn. ya, saya mau nanya, ini kan di Al-Quran ya kan, yang tadi ini. Sirah Nabawiyah, Mungkin. Sirah Nabawiyah. Oh, itu saya cari ya di. Sirah Ini kan Nab- saya udah download Jadi, Al-Quran. iya. Khulasatul Kalau- yakinnya Ibu. Ya, kalau mau dari Al-Quran As-Saff ayat ke-6 Bang Glenn. Itu Bang Hanan coba dibukain As-Saff ayat ke-6. Bentar. Aku bacakan aja ya Kak William ya. Iya, boleh, ya. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Muhammad. Oke. Bahkan di dalam Bible pun ada ya. Nah itu Di Bible itu di mana ayat-ayatnya itu? Umi ini ya, bukakan ya. Oh, Bang Glenn, di mana ayatnya kan? Ayat ini As-Saff ayat 6. Bacakan dulu Bang Glenn. As-Saff ayat 6 dan Oh iya, benar itu. ingatlah. Nah, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Rasulullah Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi orang Baik. Kalau di Bani Israel dalam juga menolak. kalau di dalam Bible itu ada di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-12 sampai dengan 14. Di sana dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu Ruh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang disampaikan adalah yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberikan kepadamu hal-hal yang memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Kemudian di Yohanes 14:15 sampai 17 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan memberikanmu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Jadi di sini di Yohanes 16 ayat ke-17 juga dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan meminta Bapa mengutus dia kepadamu. Jadi di dalam Yohanes pun sudah dikatakan, punya siapa yang noise ini? Bang. Nah, jadi di Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17 Kak William, ya. Ini sudah jelas, di sini dijelaskan bahwa sang penghibur itu akan datang setelah Yesus kembali kepada Bapa. Karena jika dia tidak kembali kepada Bapa, maka sang penghibur itu tidak akan datang. Artinya di sini Yesus saja sudah menubuatkan tentang datangnya sang penghibur itu. Kalau ini dikatakan Roh Kudus, jelas bukan ya. Karena jelas apa yang dikatakan Yesus bahwa dia akan datang jikalau aku sudah pergi kepada Bapa. Tetapi jikalau aku tidak pergi kepada Bapa, maka sang penghibur itu tidak akan datang. Teman-teman Kristen selalu membantah bahwa ini Roh Kudus. Itu tidak benar. Karena di dalam Bible sendiri sudah dikatakan bahwa Roh Kudus pernah bertemu dengan Yesus dalam bentuk burung merpati. Bahkan di dalam Bible pun dikatakan bahwa Roh Kudus ini sudah menyertai Yesus semenjak dalam kandungan ibunya.
Artinya bukan Roh Kudus, seperti itu. Nantilah itu untuk Bible-nya mungkin bisa lebih dijelaskan lebih rinci lagi, Kak William. Oke, ya. Jadi ya, kalau saya udah pahami semuanya gitu kan, nanti di typing juga udah makin menggila ini bahwa mungkin naik, ada yang mau naik ya kan, ada yang mau naik ya silakan naik ya kan, saya turun gitu kan. Nggak apa-apa, Kak. Silakan. Insya Allah ya kan, kita nggak tahu lah. Jangan turun, nggak apa-apa, abaikan saja yang di bawah, silakan aja di sini. Iya, Umi Ada kan kan yang mau bertanya yang lain, nggak mungkin saya di sini terus. Gitu. Cek, Saya udah pahami. cek suara saya bisa didengar. Nah, udah. Iya, Ada clear. sekarang. Jelas, mantap. Mbak William, saya boleh nanya, saya boleh minta tanggapan dari data yang saya akan baca kepada saudari saya ini ya, di dalam Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Jadi di sini dikatakan bahwasanya ketika ada roh Tuhan yang hinggap pada seseorang, maka orang itu disebut nabi. Betul atau tidak, Mbak? Orang disebut nabi, masih gimana juga ngerti tuh bunyi apa ayat itu, nggak paham bunyi ayat itu. Oke. Ya. Bilangan 11 nomor 29. Tetapi Nabi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat manusia menjadi nabi, itu oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi siapa yang diberi roh Tuhan, roh kebenaran untuk hinggap kepada dirinya, maka orang tersebut disebut nabi berdasarkan Bilangan 11, 25, 29. Betul atau tidak? Ya, saya nggak tahu ya masalah itu kalau Oke, baik. Ya. Oke, sip. Nah, masuk ke dalam Yohanes 16 nomor 7. Di situ yang datang setelah Yesus terangkat adalah roh kebenaran. Berarti yang datang setelah Yesus adalah nabi yang membawa kebenaran. Karena roh identik dengan nabi berdasarkan Ulangan 11 nomor 25, 11 nomor 29, Nehemia 9 nomor 30. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat di Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku di atasnya supaya dia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, aku menaruh rohku ke atas hambaku. Berarti hambaku ini tadi adalah nabi, karena ada rohku pada dirinya. Dari nabiku ini kemudian, karena ada roh di atasnya, yaitu rohku yang aku berikan kepadanya, kemuliaanku kuberikan kepadanya, maka dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Asy-Syura misalnya, di situ Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bih man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad roh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab suci Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad adalah benar-benar pembimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Ini terkait dengan roh yang tadi. Lihat itu hambaku, kepadanya aku berkenan. Lalu kemudian apa efeknya menjadi pengikut Rasulullah? Al-Quran menjelaskan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mentaati Rasulullah akan disucikan oleh Allah.
Siapapun itu yang mengikut Rasulullah akan disucikan. Kalau di Kristen dosanya ditebus, kalau di Islam manusianya disucikan. Jadi kita tidak ditebus dosa kita. Di Islam dosa kita tidak ditebus, selayaknya kemudian di Kristen dosanya yang ditebus. Kalau di Islam kitanya yang disucikan. Makanya dikatakan wa yuzakkihim. Dengan cara apa umat Islam itu disucikan? Kita lihat. Dosa harian mereka disucikan dengan sholat 5 waktu. Dosa mingguan mereka disucikan dengan sholat Jumat. Dosa tahunan mereka disucikan dengan puasa bulan suci Ramadan. Maka apa yang terjadi setelah dosa harian, dosa mingguan, dosa tahunan dihapuskan, dosa bulanan dihapuskan oleh Allah? Maka yang terjadi apa kemudian? Wa yuzakkihim, mereka orang-orang yang suci. Kemana perginya orang yang suci? Neraka apa surga? Ke surga, Jannatul Firdaus, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini kaidah di dalam Islam, ini polanya, ini kerangkanya kemudian dalam Islam, bahwasanya Rasulullah datang membawa hukum-hukum dari Allah, hukumnya ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya kalau kita melihat Nabi Musa alaihissalam datang membawa Torah, Torah hanya untuk kaumnya. Nabi Isa alaihissalam datang membawa Injil, Injil hanya untuk kaumnya dan hanya pada masanya. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, bukan hanya untuk orang Arab, tapi litubayyina linnasi. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44, baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya semuanya beliau diutus litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Tertuang di mana dia? Yeremia 31 nomor 31, nomor 32, nomor 33, Ulangan 34, Ulangan 33 nomor 4. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel saja. Mazmur 174, Nabi Musa hanya untuk Israel saja. Jadi sangat jelas. Mazmur 147 data 11 dan seterusnya. Musa hanya untuk Bani Yakub saja. Yesus Matius 15 nomor 24 hanya untuk Bani Israel saja. Sedangkan Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran 1400 tahun silam masih murni sampai hari ini. Kalau Torah sudah tercampur dengan karangan manusia, kalau Injil sudah tercampur dengan karangan manusia, itu disebabkan karena kitab-kitab tersebut sudah tidak menjadi pedoman kehidupan manusia. Yang menjadi pedoman terakhir adalah Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran dijamin oleh Allah, inna nahnu zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran, kami yang menjaganya. Taurat tidak diberikan jaminan seperti itu oleh Allah, begitupun Injil tidak diberikan jaminan seperti itu oleh Allah, hanya Al-Quran. Maka 1400 tahun silam sampai hari ini Al-Quran terjaga. Kenapa demikian? Sampai hari kiamat hanya ada satu kitab terakhir, Al-Quran. Tak akan lagi ada kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah. Karena itulah kemudian Al-Quran terjaga sampai kiamat datang, karena Al-Quran itu diperuntukkan litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Inilah kesempurnaan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, bahwa ending terakhirnya adalah beliau datang kemudian untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Demikian. Oke. Ya, paham. Masya Allah. Silakan teman-teman dilanjut. Tempat saya sudah hampir jam 2. Silakan, Ya. silakan. Baik. Ya, lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak Udah. William? Ya, cuman itu aja. Dan saya udah pahami, mau semuanya udah. Ya insya Allah lah. Nanti saya kembali dengan insya Nggak Allah mau sama Bang kembali Zuma dengan. sekarang, Pak William. Hah? Nggak mau sama Bang Zuma sekarang. Nggak, saya kan ini. Kalau aku sih mengutip apa yang dikatakan Bu Yahya, Kak William ya. Nah, itu dia pada saat seseorang sudah disentuh hidayahnya dengan Allah, itu sebisa mungkin jangan ditunggu-tunggu walaupun hanya 1 detik saja. Karena apa ya, tadi seperti yang Bang Glenn bahas, bahwa kita itu tidak tahu umur kita. Belum tentu kita saat ini pada saat kita ngobrol di sini belum tentu kita turun dalam keadaan
Nyawa kita masih ada di badan kita seperti itu. Jadi jangan sia-siakan waktu. Kalau pesan dari aku sih, jangan sia-siakan waktu karena tadi waktu ditanya Bang Glenn, Kak William sudah menyatakan bahwa saya percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang harus disembah seperti halnya hukum yang terutama yang Yesus ajarkan, Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Dan seperti apa yang Yesus ajarkan tentang konsep keselamatan, bahwa yang percaya Yesus katanya akan diberikan hidup yang kekal. Percaya Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan itu. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Yang diberikan hidup yang kekal itu ialah, kata Yesus apa? Engkau harus mengenal satu-satunya. Bukan dua, apalagi tiga. Engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Seperti itu. Ya. Nih, Kak William nih, alhamdulillah nih. Assalamualaikum Bang Stanley Ar-Rahman Jover. Waalaikumsalam. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak William, ini Mau sapa dulu dengan saudara saya, Mbak William. Tapi sedikit Mbak Bang William, Stanley, selamat malam. sedikit aja bentar ya. Nah ini Bang Stanley ini tadinya minta waktunya lebih lama dari Kak William. Kak William mungkin besok lusa, Bang Stanley kemarin. Mi sabar ya, Mi saya pelajari dulu 14 juz. Tapi alhamdulillah setelah ngobrol sampai subuh. Malam-malam pas mau izin turun ya Bang Stanley ya, dia bilang Umi saya izin turun karena besok saya ada kegiatan gitu kan. Doakan saya, kita berdoa bersama-sama semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan semoga kita dikumpulkan kembali di jannahnya Allah. Pada saat Bang Stanley bicara, saya pelajari dulu 14 juz, tapi Umi sudah punya keyakinan besok juga bersyahadat. Alhamdulillah, silakan Bang Stanley. Ya, betul sekali Umi. Salam kenal dulu Mbak William. Halo, salam kenal. Ya, dari Manado ya? Iya, asli Manado. Oh iya, Tapi jadi bukan orang asli Manado sih, udah banyak garanya. Bukan asli berarti orang pakai logat Manado sadiki boleh? Atur Jo. Oke Dang, jadi begini, terima kasih banyak waktu diberikan kepada saya. Saya mungkin mau sharing-sharing dengan saya punya saudara ini, insya Allah dia akan mualaf, calon mualaf lah. Amin. Iya, jadi saya mau tanya sama kita saudara ini, Mbak William cinta sama Yesus Kristus Mbak ya, cinta sama Yesus Kristus ya? Ya kalau pribadinya saya cinta gitu aja. Iya, sama juga dengan saya, begitu juga saudara-saudara saya yang di atas ini, kita sangat mencintai Isa Al-Masih. Betul Mbak, betul, sama juga dengan saya. Jadi saya sedikit mau sharing ya Mbak ya, maksudnya saya kan ada mapping juga Mbak ya, mapping maksudnya saya tarik pemetaan apa yang diajarkan oleh junjungan kita, yaitu Yesus Kristus, dan juga akhirnya kita bagaimana mencintai baginda Rasulullah. Jadi begitu Mbak. Mbak, mungkin saya mau tanya sedikit Mbak. Mbak tahu enggak kira-kira poin-poin ajaran Yesus, esensi utama ajaran primer dari Yesus Kristus apa? Mbak tahu enggak kira-kira? Boleh saya dengar pendapatnya Mbak? Dia kan yang aku tahu itu kan yang paling terutama yang dia selalu ajari ke murid-muridnya ya gitu kan. Itu yang pokok itu adalah mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kedua mengasihi sesama. Itu yang diajarkan. Yang selalu. Iya. Mbak ada bawa Bible di samping itu, ada bawa Bible Mbak ya? Ada Bible ya? Alkitab saya kan udah di Manado. Oh iya Dang, oke Dang, oke. Saya bukakan. Ya. Nanti ada Abang Glenn bukakan. Jadi saya sedikit kasih sedikit arahan gini Mbak ya, mungkin sharing Mbak ya, kita masih belajar, sama-sama belajar. Tapi saya sharing Mbak. Yesus mengatakan bahwa yang pertama itu tidak ada satu iota pun dari hukum Taurat yang akan dihapus. Mbak ingat ya ayat itu ya? Oh iya itu aku tahu itu. Ayat itu aku tahu. Ya, jadi kalau kita pelajari dalam surat Paulus malah banyak Taurat itu dibantah, betul nggak Mbak? Iya, emang di Paulus itu banyak dibantah. Tapi dia kan Yesus bilang begini kan, dia datang bukan untuk menghinakan hukum Taurat, tapi mendambakan dengan hukum kasih. Itu kalau nggak salah. Betul. Untuk menggenapinya. Betul sekali Mbak. Untuk menggenapi. Gitu kan, menggenapi hukum kasih. Gitu. Iya. Nah, konsep menggenapi hukum kasih di sini Mbak, di abad pertama itu Yudaism. Yesus ini kan salah satu juga Yudaism atau Yahudi kan. Nah, di abad pertama itu ada 24 mazhab pandangan tentang Taurat. Pandangan Nasoro atau pandangan Nasrani dari Isa Al-Masih itu adalah pandangan ke-25, mazhab ke-25. Ada pandangan Farisi, Saduki, Ezeni, Zeloti, Herodian dan lain-lain. Pernah dengar ya itu ya, mazhab-mazhab itu ya?
Nah, mazhabnya Yesus Kristus atau namanya Nasrani ini adalah mazhab ke-25. Nah, kalau kita berangkat dari tadi pendapat Yesus yang mana dia tidak menghapus hukum Taurat tetapi menggenapi. Menggenapi dalam hal ini adalah menjelaskan implementasinya Taurat itu sendiri. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah, pertanyaannya, siapakah yang masih menjalankan ajaran Yesus Kristus itu sampai saat ini? Jawabannya adalah baginda Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam kitab yang turun di 610 Masehi mengajarkan esensi tentang hablum minallah, hablum minannas. Itu ajaran Yesus Kristus juga yang diperketat atau dipertegas sama beliau. Itu ada dalam kalau tidak salah itu dalam surat An-Nisa, itu ada poinnya itu tentang bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sama kita manusia, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Itu jadi sama, Mbak. Jadi tidak bisa kita bantah bahwa memang ajaran itu tidak perubahan. Terus kita kembali lagi ke tadi yang mana Yesus mengatakan bahwa tidak ada satu iota pun dari hukum Taurat akan dihilangkan. Nah, pertanyaannya, apakah Al-Quran tidak menjalankan hukum Taurat? Mbak, kira-kira menurut Mbak seperti apa? Ya, mereka menjalankan hukum Taurat. Ya, aku tahu mereka menjalankan itu. Menjalankan Ya, betul, Mbak. Iya. Menjalankan. Jadi mungkin saya tambahkan referensinya biar Mbak tambah yakin dengan Islam itu begini, Mbak. Hukum pertama hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Bunyinya yang sama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Atau dalam Al-Ikhlas, Qul Allahu Ahad, itu sama poinnya. Esensinya sama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan engkau menyembah patung dalam bentuk apapun, atau jangan kita menyembah berhala. Dalam Al-Quran tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 88. Isinya sama, kita dilarang untuk menyembah berhala. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dalam Al-Quran juga melarang itu, dalam surah Al-A'raf ayat 180. Yang mana kita tidak boleh menyalahgunakan Asmaul Husna atau nama Allah itu sendiri. Nah, yang hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat kepada umat muslim di hari Jumat, ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sama, menyucikan hari beribadah pada hari Jumat. Tapi kalau dalam Yahudi hari Sabat. Terus hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang berikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu tertulis dalam surat An-Nisa ayat 36. Isinya sama, bagaimana kita menghargai orang tua kita dan lain-lain seperti itu. Bahkan lebih jelas bagaimana Al-Quran mengimplementasikan bagaimana kita punya adab dan akhlak untuk menghargai orang tua kita. Terus hukum ke-6, jangan membunuh, ada dalam surat Al-Furqan ayat 68. Jangan bersinah, ada dalam surat Al-Isra ayat 32. Jangan mencuri, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Jangan berzinah, ada dalam Al-Azab ayat 70. Jangan mengingini atau jangan iri dengan orang lain, ada dalam surat An-Nisa ayat 54. Poinnya adalah Al-Quran tidak pernah membantah isi Taurat, tidak pernah membantah ajaran Yesus. Itu poinnya, Mbak. Jadi tidak perlu kita ragu-ragu lagi dengan Islam, karena Islam adalah kebenaran. Dan kita sudah mapping, jika memang kebenaran yang tertulis dalam Al-Quran adalah kebenaran dari Allah, di situ kita akan bersaksi bahwa baginda Rasulullah adalah utusan Allah. Karena semua yang ada di dalamnya adalah kebenaran. Dipertegas lagi, setelah terjadi polemik yang terjadi di abad pertama tahun 225 Masehi, Tertullianus, 325 Masehi ada konsili Nikea, 381 Masehi ada konsili Kalsedon dan lain-lain. Akhirnya konsep ketuhanan yang bermacam-macam itu, makanya diturunkanlah Al-Quran di tahun 610 untuk jadi benteng utama tauhid. Baginda Rasulullah menjadi satu-satunya panglima fisabilillah yang membela bagaimana mengembalikan ajaran tauhid yang pernah diasumsikan oleh orang-orang pada zaman itu. Karena Islam ini, ajaran Muslim ini sudah ada semenjak zaman Nabi Nuh. Ajaran berserah diri kepada Allah itu sudah ada semenjak dahulu. Tapi kenapa kok di abad-abad pertama itu malah itu asumsi-asumsi yang ada di backingi oleh kekuatan politik pada zaman itu. Akhirnya satu keyakinan yang timbul didasarkan oleh asumsi yang timbul dari dukungan politik sosial pada zaman itu, akhirnya dijadikan keimanan yang mempengaruhi 2,6 miliar umat Kristiani di dunia saat ini. Jadi Masya mungkin Mbak Allah, makin tinggal pinter, makin cerdas nih Bang Stanley. Ya, ya bener lah. Kalau Bang Zuma ya. Jangan aku kemelebihi dia. Bukan gini. kalau Gurunda Ini sebelumnya memang udah cerdas kan, karena beliau kemarin dari dari Unitarian, udah pintar. Tapi setelah jadi mu'alaf, 7 kali kepintarannya nih, kecerdasannya nambah. 7 kali kecerdasannya nambah itu.
Insya Allah aku kan lebih cerdas ya. Harus. Jadi Karena Amin. Amin. orang-orang mu'alaf rata-rata orang-orang yang cerdas, Kak William. Karena Islam itu adalah untuk orang-orang yang berpikir. Oke. Jadi itu mungkin saya sharing aja sama saudara saya yang insya Allah sebentar lagi akan syahadat. Jadi Mbak, saya minta tolong Mbak dengarkan dengan seksama. Yang di bawah, yang typing udah jangan ini ya, teman-teman jangan ngatur-ngatur orang yang bicara di atas. Silakan lanjut Bang Stanley. Iya, Mbak, saya sedikit arahkan ke Mbak apa yang diajarkan Yesus Kristus ya tentang bagaimana kita menjalankan berserah diri kepada Allah itu. Konsep Islam bagaimana kita berserah diri kepada Allah itu, saya akan sedikit kasih dalil dari perkataan Yesus dan juga yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus itu murid pertama Yesus Kristus saat dia dipanggil sebagai seorang penjala manusia dan penjala ikan akhirnya dijadikan penjala manusia. Ada beberapa poin penting, Mbak. Mungkin Kakandaku Abang Glenn bisa bacakan ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 Kakanda Glenn. 3 ayat 1. Kisah 3 ayat 1 ya. Iya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Oke, saya bacakan sebentar. Saya bukakan juga biar bisa dibaca sama Mbak William. Banyak netizen yang baru kenal Umi, sepertinya yang belum tahu Umi, yang baru kenal Umi, bukan belum tahu, yang baru kenal Umi. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, waktu itu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya, nih. Ya, jadi William, jam 3 petang itu yang menjalankan ibadah waktu jam 3 petang adalah umat muslim yang namanya sholat azhar. Itu ajaran Yesus Kristus. Ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 9, Mbak. Kisah Para Rasul 10 ayat 9.